Halo guys, hari ini aku bertemu sama temanku, teman semasa SMK. Namanya dia adalah Alifa, halo guys. Alifa. Ini sekarang sedang kuliah di mana? UTM, Apa tuh? Universitas Trunojoyo Madura. Wow. Oke, kita ini bincang-bincang santai aja sih. Ngisi kecapean habis ngisi acara yang luar biasa. Audiennya sangat excited, seru-seru. Betul. Kita, kalian kalau mau nonton ya nggak apa-apa, nggak nonton nggak apa-apa sih, cuma buat arsip. Ini sih Pak, kok bahasa Indonesia aja. Pas kalau ada di rumah sama di Surabaya itu, kalau misal dibanding ya, mending di sebenarnya di rumah, cuma di Surabaya. Begini istilahnya kayak gimana ya? Aku kalau di Madura itu bawaannya sedih. Kenapa? Kayak pas keluar rumah di jalan lihat temenku udah punya anak atau enggak, dia inilah kayak aku kapal atau enggak, lihat kondisi orang tua yang makin menua, kayak sedih, kayak kapan ya aku bisa mengin mereka ini. Tapi kalau di Surabaya kayak nggak bikin itu, apalagi istilahnya nikah ya, lihat teman-teman di kampus itu kan banyak yang lebih tua banget, yang mereka nggak mikirin kayak gitu kayak ada yang lebih tua gendut gitu. Kok bully intinya jauh kayak nggak mikir ke hal gitu, intinya kayak gak sedih istilahnya, cuma ada waktu sedih tangan orang tua gitu sih. Karena kalau kita di rumah itu kita langsung melihat langsung, tapi kalau di jauh itu kan kayak kita cuma kadang nggak dapat kabar. Betul. Jadi kita nggak tahu kondisi di rumah itu gimana, apalagi anak bungsu. Kamu juga. Iya. Bener-bener kayak semangat untuk kita anak bungsu guys ya. Kadang seorang motivator itu sebenarnya dialah yang paling butuh dimotivasi. Tapi sebenarnya seabrek apapun motivasi, kalau misal kita sendiri aja yang nggak aksi ya nggak ada apa-apanya nih, ya kan? Tapi seenggaknya motivasi itu sebagai pendorong, penggerak, menggerakkan hati kita, kayak oh bergetar, oh iya ya ternyata kayak gitu. Nguatin diri. Kamu kalau cerita di mana? Cerita apa? Di cerita hal random apa? Di Surabaya. Dimanapun, kayak di IG kayak atau di Di Tiret apa? Di Treat. Oh, yang fiturnya IG. Iya, tapi itu kayaknya ceritaku random sih. Ada kebanyakan cerita cinta, perasaan hati, gitu. Mirip Twitter guys. Mirip. Cuman aku nggak pakai Twitter, ya pakai itu aja. Terus, kamu di buku ya? Di ya, nggak di buku sih. Di WA. Di pribadi? Di WA kayak Saluran? bikin grup. Oh. Terus satunya dikeluarin jadi aku sendiri. Kalau menurutku aku itu tipikal kayak biar ini sih, biar dilihat di siapapun, makanya publik. Tapi itu ya gak semuanya Pak, maksudnya yang negatif enggak. Yang negatif ya ngapain, gak usah diceritain, cukup di sini yang tahu gitu. Atau enggak mungkin di mana ya, di catatan buku. Tapi kalau yang yang apa ya, yang negatif sih enggak, karena ini sih takutnya jadi bumerang. Walaupun di HP bisa jadi mereka nonton. Di catatan ada, cuman nggak negatif, cuma kayak impian atau enggak hal-hal yang harus diperbaiki gitu aja sih kalau di catatan. Terus aku pengen sekarang itu kayak journaling gitu sih. Kan journaling itu kayak nyatet keseharian, apa yang menjadi evaluasi hari ini gitu, atau enggak apapun lah intinya. Aku sempat nonton videonya orang, dia tuh cerita tentang journaling. Dia buat 3, banyak banget. Kalau random terus
kalau pagi, kalau malam. Kalau pagi itu diisi impian kayak tujuan hari ini. Kalau malam evaluasinya sama kedepannya gimana. Satunya katanya 3. Satunya itu kayak random aja. Oh. Kayak buat kegiatan kayak misal hari ini kegiatannya apa ya, buat journaling. Seru sih menurut kalau kayak gitu. Jadi hidup itu kayak lebih terarah kan. Terus jadi evaluasi setiap hari. Cuma sulitnya di kita itu ya konsisten. Siapapun bisa mulai. Cuma konsisten itu bisa enggak, dan itu berat rasanya. Kadang kayak males atau enggak gak ada waktu atau enggak kayak lupa gitu kan ya. Dan mungkin kesalahan di setiap orang konsisten itu. Dan sejauh ini diriku sendiri belum membuktikan konsistensi itu. Yang tadi kataku, yang produktif day team, Iya. itu gak semua dilakuin. Begitupun juga selalu, bahkan ada gak nyampe 1000. Kan itu aku targetin kan minimal 1000 ya. Kadang ya cuma 800. Sambil tidur ya asal tidur sampai malam. Iyalah. Pengen banget konsisten. Ya aku sedang membangun diriku Pak untuk konsisten, dimulai dari daya timku tadi itu. Itu deh. Konsisten dari ini. Berarti ini kita harus punya target satu dan buktikan kalau bisa. Kalau itu bisa, kayaknya bakal nambah. Konsistensi yang lain akan nambah. Atau enggak ya kayak tadi tulis-tulisin list. Seenggaknya ada satu yang istiqomah ya. Menurutku yang istiqomah ya aku cuma itu selalu. Walaupun enggak sampai target tapi tetap baca gitu istilahnya sih. Ya juga namanya hidup yang kadang-kadang kidding, yang perlu mie ayam dekat rumahmu itu enak gak? Cuma di Tova. Enak. Iya enaknya itu ekspresiin dong. Enak, terus enak nih murah. Terus dagingnya tuh banyak, daging ayamnya. Tak buka. Masa? Tidak suka. Laku. Loh, kenapa Pak? Mirip tuh. Makanya kayak produksi dia tak ada beda mirip tuh. Padahal kan yakin masuk kaki gue imam. Dadah guys. Bye. Habis ini kita foto buat profil. Fotonya seaneh Pak.